Halo semuanya, jumpa lagi rekan-rekan Elki Pamo di seluruh Indonesia di akun channel YouTube Elki Pamo Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan men-sharekan informasi yaitu bagaimana caranya membeli dan menjual saham. Ya, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah menunggu-nunggu video ini, bagaimana ya cara membeli dan menjual saham. Nah, kita akan bahas pada materi kali ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, membeli saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus melalui broker yang sudah terdaftar ya secara legal dan sah tentunya di Bursa Efek Indonesia. Sebab kadang-kadang ada muncul broker-broker yang tidak sah. Jadi kami harapkan teman-teman harus hati-hati dan selidiki baik-baik. Untuk menyelidikinya dan untuk mencari daftar broker yang sah atau legal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bisa dibuka melalui website BEI yang kami sudah beritahukan beberapa waktu yang lalu ya, yaitu di www.idx.co.id. Kemudian nanti Anda bisa membukanya di data pasar ringkasan broker ya di menu itu. Kira-kira teman-teman tampilannya seperti ini. Jadi coba Anda lihat ini idx.co.id, kemudian di data pasar ringkasan broker. Kalau Anda buka ya, ini data-data broker ini atau data-data perusahaan sekuritas ini ada kurang lebih 98 perusahaan sekuritas yang sah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Anda bisa mempelajari satu demi satu dan masing-masing perusahaan ini ya teman-teman memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Berikut ini kami sampaikan 10 perusahaan sekuritas yang terbaik. Mungkin teman-teman bingung dari 98 itu mana ya kira-kira yang cukup baik. Nah, 10 perusahaan sekuritas terbaik berikut ini kami akan sajikan yang masing-masing berbeda-beda fee beli dan fee jualnya kalau Anda bertransaksi melalui mereka-mereka ini. Yang pertama adalah Mirai Aset Sekuritas dengan kode brokernya adalah YP, seperti ini ya teman-teman. Ini fee belinya 0,15% dari transaksi beli dan fee jualnya 0,25% dari total transaksi jual Anda. Kemudian ada BNI Sekuritas, kodenya NI, fee belinya 0,15% dan fee jualnya 0,25%. Kemudian ada Mandiri Sekuritas, yaitu kodenya CC, fee belinya 0,18% dan fee jualnya 0,28%. Kemudian ada Indo Premier Sekuritas, kodenya PD, fee belinya 0,19% dan fee jualnya 0,29%. Ada Philips Sekuritas dengan kode KK, fee belinya 0,20% dan fee jualnya 0,30%. Kemudian yang keenam ada Sinarmas Sekuritas, kodenya DH, fee belinya 0,15% dan fee jualnya 0,25%. Ada Valburi Sekuritas dengan kode CP, fee belinya 0,15% dan fee jualnya 0,25%. Kemudian nomor 8 BCA Sekuritas, kodenya SKI, fee belinya 0,18% dan fee jualnya 0,28%. Kemudian ada Maybank Kim Eng Sekuritas, kodenya ZP, fee belinya 0,15% dan fee jualnya 0,25%. Kemudian yang terakhir yaitu CGS Cim Sekuritas Indonesia, kodenya YU, fee belinya 0,17% dan fee jualnya 0,27%. Nah, teman-teman, kami mau menyampaikan bahwa masing-masing perusahaan sekuritas ini biasanya setoran awal minimalnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Yang paling kecil itu adalah Indo Premier ya, Indo Premier Sekuritas itu sekitar 500.000 setoran awalnya. Sebab ada juga yang perusahaan sekuritas yang setoran awalnya minimal 3 juta, ada yang 10 juta bahkan. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan bertanya terlebih dahulu kira-kira Anda mau menyetor setoran pertamanya berapa ya, seperti itu. Teman-teman, kami mau mengingatkan dua hal yang Warren Buffett selalu beritahukan kepada kita para investor ya, dua aturan ini. Teman-teman, aturan dalam berinvestasi saham menurut Warren Buffett yang pertama adalah don't lose your money. Artinya jangan sampai kehilangan uang Anda, itu aturan berinvestasi. Jadi tidak boleh cut loss ya teman-teman. Kemudian aturan nomor 2 adalah tinjau aturan nomor 1. Berarti sebetulnya hanya ada satu aturan, yaitu jangan kehilangan uang. Singkat kata, jangan sampai uangnya berkurang. Begitu ya teman-teman, cukup mudah ya. Nah, teman-teman, bagaimana cara membeli saham? Kira-kira seperti ini. Yang pertama tentu
Anda membuat akun saham dulu, ya, akun saham online pada perusahaan sekuritas yang legal yang terdapat di BEI seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini biasanya butuh syarat KTP dan NPWP, dan tolong siapkan juga materai 6.000 ya untuk penandatanganan pembukaan akun pertama. Kemudian tunggu sampai RDI atau RDN, ya, itu singkatan dari rekening dana investasi Anda keluar dari sekuritas yang Anda pilih tadi. Ingat, RDI tersebut sebetulnya sama saja dengan rekening Anda di bank dan atas nama Anda sendiri tentunya. Baru yang ketiga, kalau sudah jadi, setorkan dana awal ke RDI atau RDN Anda. Baru yang keempat, silakan pilih saham yang mau Anda beli dengan metode value investing yang akan kami bahas pada channel LQ Pamo Indonesia ini, yaitu pada channel-channel berikutnya, ya. Kemudian, teman-teman, di sini kami mau menyampaikan sebuah contoh, ya. Kebetulan kami menggunakan yaitu Mirai Aset Sekuritas sebagai salah satu perusahaan sekuritas yang kami pakai. Selain ada juga yang lain tentunya, ya. Nah, ini contoh membeli saham melalui akun Mirai Aset Sekuritas lewat handphone. Jadi teman-teman, pembelian saham dapat kita lakukan sendiri melalui handphone atau melalui komputer. Dan dapat juga kita lakukan dengan cara menelpon broker, ya, broker kita pada perusahaan sekuritas yang kita pilih, ya teman-teman. Nah, ini contohnya adalah Mirai Aset Sekuritas. Caranya seperti ini untuk membeli saham. Yang pertama, Anda klik menu di pojok kiri bawah, nanti akan muncul menu. Kemudian pilih order, ya, kemudian pilih stock order. Stock itu artinya saham, ya. Lalu pilihlah buy. Ini ada kata buy, ya, beli berarti. Kemudian yang ketiga, masukkan kode saham 4 huruf yang kami sudah beritahukan beberapa waktu yang lalu seperti ini. Nanti akan muncul daftar saham di sini. Baru kemudian yang keempat, masukkan harga beli, ya, harga yang ada di market dengan harga yang Anda beli tentunya boleh berbeda, ya teman-teman. Masukkan harga beli, baru kemudian berapa lot, kemudian setelah itu ketik buy kalau memang mau membeli. Kemudian nanti akan muncul konfirmasi, lalu klik kata confirm atau konfirmasi. Nanti Anda bisa menunggu. Kalau memang harganya sudah match seperti yang waktu lalu kami beritahukan, maka saham tersebut akan masuk ke akun Anda. Begitu juga dengan proses penjualan, ya. Kalau Anda merasa sudah cukup beruntung, ya, untungnya maksud kami cukup untungnya, kemudian Anda ingin menjual atau merealisasikan keuntungan, ya teman-teman, teman-teman bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Yang pertama, klik menu, kemudian klik stock order, kemudian pilih sell, ya teman-teman, kemudian tetapkan harganya, baru kemudian pilih sahamnya, ya teman-teman, kemudian masukkan harga jualnya dan lotnya yang mau teman-teman jual. Jadi kami mau menginformasikan, bila Anda memiliki katakanlah ada 100 lot sebuah saham, teman-teman bisa menjualnya sekaligus 100 lot atau bisa juga mencicilnya, ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman jual 20 lot dulu, kemudian nanti kalau sudah naik lagi baru jual lagi, naik lagi baru jual lagi, bisa untuk mengoptimalkan keuntungan, ya teman-teman. Baru kemudian yang keenam, klik sell, baru confirm, ya teman-teman. Nah, teman-teman, begitu singkat bukan? Jadi tidak ada yang susah untuk menjual dan membeli saham. Tidak susah, ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah tahu teman-teman mau membeli dan menjual saham apa. Pesan kami teman-teman, semoga dengan video ini Anda mendapatkan banyak pencerahan. Teman-teman makin mengerti bahwa investasi di pasar modal itu tidak sulit, dan teman-teman berhasil menjadi investor yang hebat, yang berbahagia tentunya, dan yang beruntung. Baik teman-teman, cukup sekian penyampaian kami pada video singkat ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kami ini. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman senantiasa mendapatkan update video yang terbaru dari kami. Terima kasih.